Hai semuanya. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu ya, semoga baik-baik aja. Semoga yang lagi gak enak badan, karena cuacanya lagi gak enak banget nih di luar gitu ya. Lagi banyak yang terserang flu dan batuk, jadi tetap jaga kesehatan teman-teman. Buat yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya. Jangan lupa minum vitamin juga, pokoknya ini jaga kesehatan biar aktivitas kalian itu gak keganggu sama sekali ya kan. Kalau udah terjadwal semua terus tiba-tiba kalian sakit itu pasti semua berantakan. Oke, hari ini kita akan membahas tentang hal yang hampir disukai semua orang. Sebenarnya aku pun juga menyukai hal ini. Kita akan bahas tentang ciuman. Ya, hari ini dibolehkan untuk kalian ya waktu Indonesia bagian traveling. Jadi kalau hari ini di konten kali ini kalau otak kalian traveling kemana-mana itu dibolehkan. Itu wajib hukumnya ketika membahas tentang ciuman. Ya, apa sih yang harus kalian lakuin sebelum kalian memulai ciuman sama pasangan kalian? Ya, dulu kalau kok SD sih anjing? Dulu kalau SMP yang namanya ciuman itu biasanya, karena dulu SMP ku negeri ya, aku dikasih tahu gini, oh cakai kalau rujak lambe. Terus aku mikir, rujak lambe itu buah apa lagi? Tak pikir itu kayak rujak bagan diserut apa gimana. Tak pikir itu jenis rujak-rujakan yang mungkin bumbunya beda, nggak dengan gula Jawa, cabai dan asam Jawa dan lain-lain. Mungkin dengan bumbu kacang apa petis mungkin ya, rujak bumbu petis. Mungkin aku mikirnya ke situ, tapi ternyata enggak. Rujak lambe adalah nama lain dari ciuman. Ciuman yang French kiss sih ya. Ciuman yang pokoknya yang gini gitu loh, kayak cupang tarung, ngerti kan? Yang gini-gini, bukan yang cuman cepluk gitu kelar, enggak, tapi yang gini-gini pokoknya. Nah, itu namanya rujak lambe zaman dulu waktu aku SMP. Enggak tahu nih, sekarang zaman-zaman milenial ini anak-anak muda zaman sekarang menyebutnya apa ya, aku enggak tahu. Mungkin di setiap daerah itu beda. Nah, ini yang harus kalian lakuin sebelum kalian itu memulai ciuman. Ini penting banget teman-teman ya. Jangan sampai kesan pertama ciuman kalian itu jadi kesan yang ilfil, gila nih, kemproh, marak kerak gelem ngeneh, marak kayak trauma gitu ya. Terus habis ciuman langsung ghosting, hilang gitu ya. Kok jadi ghosting ya? Oke, hal pertama yang harus kalian lakuin adalah melembabkan bibir ya. Contohnya kayak gini. Jadi bibirnya tuh pelampi, kesannya tuh kayak pantat bayi gitu ya. Kesannya tuh kalau digigit tuh enak gitu. Jadi berikan kesan itu ya, bibir yang pelampi, bibir yang lembab. Bukan basah ketes-ketes ya, ngerti kan? Bukan terus mbok idoni dewe atau sengaja mengeluarkan hidungmu ya, meler-meler. Enggak yang kayak gitu, tapi lembabkan aja bibirnya. Jadi tuh kesannya kayak bibirnya tuh yang lembab, enak digigit, enak disedot-sedot, yang kayak gitu. Itu membuat kesan seperti itu ketika bibirmu itu lembab. Gak harus bibir pink, tapi lembab. Jadi bukan yang pecah-pecah, ngelitei, kemerata, nerata, yang kayak jubin retak kayak gitu, jangan ya. Tapi usahakan bibirmu lembab. Kalaupun bibir kalian pecah-pecah dan sebagainya, pakai ya pelembab bibir kek, mbok basahin pakai gitu-gitu, tapi nggak usah sampai mbok idoni, nggak usah sampai meler-meler, netes-netes dan sebagainya, nggak usah. Apalagi kalian habis makan sesuatu terus jono cabene melu metu, itu kemproh su. Pertama, lembabkan bibir kalian biar kesan pertama kalian ciuman itu bener-bener mengenang gitu ya. Pas nempel mak cepluk, kemelenyek gitu. Apa sih kemelenyek? Pokoknya tuh enak gitu loh. Kayak ada busa-busanya tapi empuk. Pokoknya lembutnya bibir itu tidak terkalahkan. Jadi usahakan bibir kalian lembab. Itu yang pertama. Selanjutnya, setelah bibir kalian lembab, ini penting banget, kebersihan. Aku itu berulang kali bilang kalau ciuman, kenapa kok dulu aku nggak suka, terus berarti sekarang suka? Enggak juga. Maksudnya aku bilang gak suka ciuman karena aku pengennya tuh menjaga kebersihan gitu ya. Kalau ciuman tuh benar-benar harus bersih. Jangan kalian habis makan pete kalian ciuman, mambu. Usahain kalian kumur-kumur dulu, kayak pakai Listerine kalau kalian mau. Ini pertama kalinya aku ciuman sama pacarku nih mbak. Usahain bersih, sikat gigi, kayak jangan makan yang aneh-aneh, jangan makan yang terlalu banyak bawang, terlalu pedes, atau makan makanan yang terlalu menyengat. Saat durunge ciuman kue mangan duren, jangan. Usahain tuh mulutmu netral gitu ya. Kalau kamu masih belum yakin ini bersih atau enggak, ya seenggaknya kalian cuci-cuci mulut gitu ya, kumur-kumur dan sebagainya. Jadi usahain itu bersih, karena itu juga mempengaruhi kesan pertama ketika ciuman. Ya kan, enak nih, wah dari jauh nih dilihat gitu kan, wah bibirnya enak nih, digigit-gigit kayaknya bisa nih, disedot-sedot enak nih. Terus pas nempel, waduh ambune pete modar sido mundur meneh, makasih ya.
kalian juga harus menjaga kebersihan teman-teman. Terus habis menjaga kebersihan, kalian juga harus menjaga bau badan, aroma tubuhmu ya kan. Nggak cuman cangkem doang yang mbok jaga wangine ya, tapi badanmu juga. Usahain kalian nggak bau ketek. Kalau bau badan kalian emang enak, bau bayi mungkin, atau baunya emang beneran wangi dan bau badan yang khas, bukan bau kelek ya, bukan bau yang kayak got gitu ya, nggak masalah. Usahain kalian juga wangi, semprot wangian di titik-titik tertentu. Contoh di sini gini, terus habis itu di belakang telinga sini, terus kalian semprotin dikit ke baju. Jadi nggak usah sampai kok PK lewat, ngerti? Rasa wangi banget ngasih ngelundasmu, ra usah. Tapi yang penting wangi, yang penting nggak bau ketek, itu aja. Itu udah aman banget. Terus selain kalian udah menjaga nih bibirnya lembab, nggak bau mulut, nggak bau badan, kalian juga harus milih waktu dan tempat yang tepat. Misal kalian memilih untuk di mobil, kalau cuman sekedar ciuman it's okay lah ya, kalau di mobil atau dimanapun deh, terserah imajinasi kalian maunya di mana gitu ya. Usahain tempat itu tuh beneran nyaman dan gak ada yang bakal ganggu kalian. Contoh, ojo neng parkiran sekirane bakal didodok bek satpam, atau didodok bek semehmu, atau didodok bek CBDN, modar kowe mati we. Atau kalian ciuman di depan rumah Pak RT, atau kalian mau ciuman di kelas. Jangan ya, kalian juga harus tahu tempat. Jangan sampai ketika kalian ciuman, setelah kalian ciuman, kalian habis itu masuk ruang BK ya, diseneni mbek guru-gurumu, di blacklist teko sekolah, ditoket teko sekolah cuman gara-gara apa? Ciuman. Jangan sampai memilih tempat kayak gitu. Tetap kontrol nafsu kalian ya, wahai para lelaki dan wanita. Ingat waktu dan tempat gitu loh. Ada tempat-tempat yang emang diperuntukkan untuk ciuman kayak atau apapun itu ya, kalian bisa lah ngarang sendiri, mungkin di tempat yang ya bisa dibilang agak sepi dan sedikit gelap gitu ya. Jadi jangan sampai di tempat rame kalian ciuman gue gendeng ya, utekmu perlu direparasi gitu Terus itu tadi kita sudah mempersiapkan bagian ciumannya. Sebelum ciuman kita udah mempersiapkan itulah. Ini kita beranjak ketika kita sudah mempersiapkan diri untuk berciuman sama pasangan. Dasi kan biasanya miring ini toh, terus gini ding. Hayo, kalian mesti bayangin. Jangan bayangin ciuman sama aku, oke? Terus ketika kita udah nyiapin, kita saatnya memulai langkah-langkah untuk berciuman. Apa aja langkah-langkahnya? Pertama, misal nih, suasana udah mendukung, tempat udah mendukung. Emang ini tuh kayak udah tersetting sama kalian berdua untuk kalian ini jatahnya ciuman. Jatah yang bunga-bungan misal gitu ya. Ini misalkan ya, otakmu tolong. Kali ini kalian boleh untuk traveling ya otaknya. Ada yang udah sampai mana? Surabaya, Jakarta, Malang, mana lagi ya kan? Kalian harus membuat kontak mata ya. Eye contact. Ya lihat matanya dalam-dalam gitu ya. Setelah kalian lihat matanya, terus kalian alihin mata kalian, pandangan kalian ke bibir. Jadi kayak seolah-olah penuh nafsu, bukan terus ngeserong banget terus nyosor, enggak. Tapi ini tutorial ciuman yang slow gitu loh, yang kalem gitu ya. Jadi setelah kalian lihat mata kalian mata pasangan kalian dalam-dalam, terus alihin pandangannya agak ke bawah ke bibirnya, terus habis itu ke matanya lagi. Ngerti kan maksudku? Dari mata habis itu ke bibir, terus ke mata lagi. Itu mimik wajah kalian itu nggak usah dikontrol, nggak usah disuruh, pasti sudah mencerminkan mimik wajah yang udah muka pengen. Setelah kalian melakukan eye contact ya, motomu mbek motone DN bertemu, kemudian kalian saling lihat-lihatan bibir, terus habis itu lihat mata lagi, kasih senyuman dikit, bukan senyuman yang nggak enak dilihat, yang nggak yang gitu, tapi kayak senyuman, gimana sih jelasinnya? Itu senyuman itu terjadinya tuh kayak accidental, kayak terjadi begitu aja gitu loh senyumannya. Jadi nggak yang senyuman dibuat-buat, tapi itu secara nggak langsung senyum, walaupun nggak yang kelihatan giginya, nggak yang lebar, tapi itu senyum, ngerti kan? Jadi dari mata, bibir, mata, habis itu muka kalian udah nggak bisa dikontrol. Itu naluriah sebagai manusia gitu ya. Terus setelah kalian melakukan eye contact, inilah dia saatnya kalian berciuman ya. Ingat kalau kalian lagi ciuman nempel nih set gitu kan, merem pasti. Gak enak kalau melek, udah nikmatin aja, lepasin aja, gak usah ditahan-tahan ya. Wes lost doll pokoknya. Bar kowe nemplek, usahakan kalian juga melakukan tangan. Jadi tangan kalian tuh gak diem. Kalau cewek mungkin masih diem ya, wajar, mungkin dia masih terkejut atau banyak juga wes wedok-wedok rasa munafik ya kan. Wedok-wedok ki udah beringas kabeh ya. Mengkesinge wae ketoke alim ya, santun, tapi nek wes model-model koyo ngono wes beringas, wes koyo jaran rak tau dicolke sekali wes lompat neng dindi ya kan. Cewek juga beringas. Usahakan
ya, kalian itu menggunakan tangan, bukan untuk ngerempat susu atau ngerempat bokong ya. Itu karena kalau kalian ciuman pertama langsung ngerempat susu atau bokong itu vulgar sekali. Itu udah nafsu banget, jangan ke situ. Ke pinggang, ke leher, atau ke kepala bagian sini gitu ya. Jadi kayak seolah-olah itu ciuman kalian tuh menyiratkan rasa sayang. Bukan sekedar nafsu belaka, bukan cuma 100% nafsu tapi bener-bener ada rasa sayangnya. Jadi tangan kalian itu kayak megang gitu ya. Nah, gimana sih, nggak ada alat peraga soalnya. Gini, terus habis itu kan kalian ciuman. Ya udah, nggak usah kemana-mana, tangannya nggak usah nakal ya. Buat cewek-cewek ini juga nih, kalau misalnya tangan pasangan kalian nakal, langsung cekel pergelangan tangannya. Arahin ke pinggang mungkin, ke pundak, ke leher, yang kayak gitu-gitu. Nikmatin proses kalian ciuman. Dan ingat, setelah kalian menggunakan tangan, jangan langsung menggunakan lidah. Karena gak semua orang suka ciuman yang pakai lidah, yang lidahnya masuk-masuk sampai ke telak. Wes kayak rapid test. Ilat menungso apa ilat ulo ya toh. Jangan langsung pakai lidah. Nikmatin dulu proses bibir kalian nyentuh ya, sama-sama menyentuh, sama-sama ngelamuti, sama-sama ngenyot-ngenyot yang gitu-gitu. Nikmatin dulu bibirnya. Jangan langsung pakai lidah. Jangan terburu-buru. Ya kan, pokoknya nikmatin aja, nikmatin alurnya itu dibawa kemana. Lama-kelamaan ketika kalian sudah menikmati alur pertama itu, boleh kalian baru pakai lidah. Itu opsional ya, ada yang suka pakai lidah, ada yang enggak. Tapi saranku jangan terburu-buru pakai lidah. Jadi nikmatin aja prosesnya, nikmatin ketika kalian nyentuh bibirnya yang empuk, yang pelampi itu, terus kalian kelamut-kelamut dan sebagainya. Aku reti otakmu neng disu. Sudah travelingnya. Setelah kalian menikmati proses itu ya kan, mungkin ciuman itu berapa menit ya? Masa iya gue nganti setengah jam kan gak mungkin. Pokoknya setelah kalian menikmati momen ciuman itu ya kan, yang kelamut gitu ya. Terserah kalian mau pakai lidah atau enggak, tapi saranku itu tadi ya, jangan terlalu cepat menggunakan lidah. Nikmatin dulu apa yang ada gitu ya. Habis itu kalian baru boleh buka mata ya. Buka mata, biasanya kalau habis ciuman tuh ngap. Bahkan ada beberapa orang yang lupa nafas ya, tolol. Jadi begitu kalian udah selesai ciuman, terus kalian pelan-pelan buka mata. Terus yaudah, biasanya tuh akan kayak nempelin dahi sama dahi gitu, atau udahan. Terus saling lihat-lihatan, senyum. Jadi apa ya, itu menyiratkan kalau kalian itu juga, atau kamu dan pasanganmu itu juga menikmati proses ciuman kalian, menikmati adegan yang habis kalian lakuin itu tadi. Jadi bukan terasa terpaksa dan sebagainya. Itu kenapa kok pemilihan tempat dan waktu itu penting. Jadi biar gak kesusu, biar gak habis itu ada yang ganjel, biar gak habis itu maaf-maafan yang gitu-gitu loh, karena gak enak atau gak nyaman, atau berhenti bukan karena sama-sama pengen berhenti tapi karena keadaan. Itu kenapa kok harus pilih waktu dan tempat yang tepat gitu sih teman-teman. Sebenarnya intinya kalau ciuman itu kan dilakukan oleh dua belah pihak ya, dua orang nih, bukan kamu doang. Jadi kamu juga nggak boleh egois. Oh mbak, aku tuh sukanya ciuman yang brutal gitu, tak kelamuti sak rai. Wih asu duduk menungso goblok. Ya, aku suka ciuman yang kayak gitu mbak. Nggak boleh kayak gitu, kamu juga harus menghormati pasanganmu ya. Dia juga punya tes ciuman yang seperti apa, ngerti? Jadi pertama, pokoknya kalau ini pertama buat kalian harus nikmatin dulu flow-nya, baru habis itu kalian eksplorasi. Ya pokoknya nikmatin setiap detik yang ada, ciuman itu enak bun. Ya, gitu sih teman-teman, itu saran dari aku. Sebelum kalian melakukan ciuman, kamu harus ngelakuin itu tadi yang tadi aku sebutin. Jadi good luck buat kalian ya kan. Mungkin ini bisa jadi referensi buat kalian. Mbak, aku ambung-ambungan mbek bojoku rak seneng soalnya ngene. Kongkon tonton konten iki ben DN paham rasa kowe sing jelas kayak cukup aku wae ya. Membantu kan aku. Jadi gitu aja teman-teman konten kali ini, semoga bermanfaat buat kalian ya. Don't forget to like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. See you on the next video. Bye. Feels just right, I can't explain it. It feels so serious.